Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil resum kami mengenai sebuah buku yang berjudul Negeri Lima Menara. Anggota kelompok kami terdiri dari 11 orang. Yang pertama dari Dinas Kastrat, ada Olivia Sri Andayani, Hiza Zuniswah, dan Nur Khalifah Maharani Aprilia Putri. Kemudian dari Dinas Hubex, ada Nanti Susilawati, Heradiana, Wanda Rahayu Juliani, dan Hafizah Aurelia. Terakhir dari Dinas Porseni, ada Rika Yulia Ruhyawati, Fidela, Muhammad Torik, dan Anissa Dwi. Nah, ini dia nih bukunya. Negeri Lima Menara adalah sebuah buku karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009. Novel ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda. Mereka menuntut ilmu di Pondok Madani Ponorogo, Jawa Timur, yang tentunya jauh dari rumah. Namun, mereka berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia. Yuk, langsung kenalan dengan tokoh-tokohnya. Tokoh utamanya bernama Alif Fikri Caniago, yang berasal dari Maninjau. Dan teman-teman Alif, yang pertama, Randai, yaitu teman sekolah Alif di Maninjau. Kemudian ada Raja Lubis dari Medan, ada Said Jufri dari Surabaya, ada Dul Majid dari Sumeneb, ada Atang dari Bandung, dan ada Baso Salahuddin dari Goa. Langsung kita bahas bukunya. Alif Fikri, remaja yang berasal dari desa Bayur, Maninjau, merupakan anak yang pintar dan membuat bangga orang tuanya. Ia berhasil lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya. Pada saat itu, Alif sedang menuntut ilmu di sebuah sekolah agama di daerah Maninjau. Di sekolah tersebut, ia mempunyai seorang teman yang selalu menjadi saingannya dalam merebut prestasi di sekolah, yaitu Randai. Mereka berdua bersahabat dengan cita-cita yang sama, yaitu kelak selepas dari sekolah agama, mereka akan melanjutkan ke jenjang SMA yang berada di Bukit Tinggi. Tapi nasib berkata lain. Orang tua Alif mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah anaknya tetap di sekolah agama. Pupus sudah harapan Alif untuk bersekolah di SMA yang ia impikan selama ini. Sedangkan Randai akan melanjutkan ke SMA Bukit Tinggi untuk meraih cita-citanya, yakni setamat SMA ia akan melanjutkan ke ITB. Pak Etek Gindo menganjurkan Alif untuk bersekolah di Pondok Pesantren Madani di Pulau Jawa, karena temannya banyak yang berhasil setamat dari pondok tersebut dengan ilmu agama yang tinggi. Akhirnya, Alif meninggalkan Sumatera menuju Pondok Madani bersama ayahnya. Itu adalah hal pertama kalinya bagi Alif untuk memijakkan kaki di luar pulau Sumatera. Di hari pertama Alif di Pondok Madani, Alif bertemu dengan banyak teman yang berasal dari berbagai penjuru di Indonesia, yang akan menjadi sahabat Alif di pondok tersebut. Seperti Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa di Sulawesi. Mereka menyebut diri mereka sebagai Sahibul Menara, karena di bawah menara masjid sambil menunggu azan maghrib, mereka sering memandang awan-awan di langit dan membayangkan bentuk awan-awan tersebut seperti benua-benua yang mereka impikan masing-masing. Alif merasakan bahwa Pondok Madani adalah suatu sekolah yang luar biasa dengan tingkat disiplin yang tinggi. Selain itu, di Pondok Madani terdapat guru-guru yang sangat luar biasa yang dapat membuka cakrawala muridnya. Seperti Ustadz Salman dengan kata-kata mutiara dari cuplikan kehidupan tokoh-tokoh di dunia serta pelajaran bahasa Arab. Ustadz Surur dengan sejarah dunianya. Ustadz Faris dengan pelajaran Al-Quran dan hadis. Ustadz Jamil dengan kaligrafinya. Ustadz Badil dan Ustadz Karim yang pernah menuntut ilmu di London dengan bahasa Inggrisnya yang membuat para santri Pondok Madani menjadi takjub. Serta masih banyak lagi guru-guru yang lain. Bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah bahasa yang resmi di PM. Santri-santri baru seperti Sahibul Menara harus bisa menguasai kedua bahasa tersebut dengan segera. Mereka selalu dibombardir dengan kosakata baru setiap selesai subuh. Itu adalah salah satu metode PM guna untuk membuat para santri menjadi fasih dalam bahasa Inggris. Ternyata metode tersebut sangat berhasil. Pada suatu pagi, tiba-tiba
Alif secara spontan langsung berbicara bahasa asing dan sangat fasih. Manjadda wajadda. Suara Kiai Rais sebagai pimpinan PM selalu menyemangati para santri agar memasang niat kuat, berusaha keras dan berdoa khusyuk. Kelak lambat laun apa yang diperjuangkan akan berhasil. Pada suatu hari, Alif sangat rindu pada keluarganya di kampung, terutama pada Amak. Ia bernostalgia dengan membayangkan ketika amaknya menjadi gurunya di SD. Amak adalah sosok yang keras hati dan sangat jujur. Ia pun mengirim surat pada amaknya bahwa PM benar-benar adalah sekolah yang luar biasa. Di Pondok Madani, terdapat wadah atau media bagi para santri untuk menyalurkan bakatnya, seperti pada saat muhadaroh, yang mana Alif pernah berpidato dengan semangat yang menggebu di depan ribuan santri dan para ustadz. Ia berpidato dengan gaya Bung Karno, orator terbaik Indonesia. Selain itu, terdapat kegiatan luar kelas seperti jurnalistik, di mana Alif menjadi wartawan majalah kampus, teater, tahfiz Quran, English Club, sampai olahraga seperti silat dan sepak bola yang disenangi oleh Said, bahkan Kiai Rais dan para ustadz lainnya. Said dengan tim Al-Barq adalah juara baru dalam pertandingan bola di PM setelah mengalahkan Al-Manar yang ada Tison di dalamnya, meski Alif mengalami cedera. Informasi sangatlah penting bagi para santri di PM, baik lokal maupun dari mancanegara. Alif yang pernah menghubungi VOA dan mendapatkan buku percakapan Indonesia-American English sangat merasa senang. Begitu juga yang lain. Meskipun tidak ada TV, murid PM juga masih dapat menerima informasi melalui media cetak, kecuali pada suatu waktu saat pertandingan badminton yang mana Indonesia ikut berlaga di dalamnya. Suara riuh memenuhi ruangan saat itu. Ketika musim ujian datang, seluruh santri PM menyambutnya seperti sebuah festival akbar. Siswa PM sangat gigih pada saat tersebut hingga ujian selesai. Rapor dibagikan dan liburan dimulai. Baso dan Alif diajak ke rumah Atang di Bandung, setelah itu ke rumah Said di Surabaya hingga libur usai. Di awal sekolah, para santri dikejutkan dengan kepulangan Ustadz Khalid dari Mesir dan keluarganya. Beliau mempunyai seorang putri, yaitu Sarah. Secara diam-diam, para santri bersaing untuk berkenalan dan berfoto bersamanya. Dan Alif adalah orang yang paling beruntung. Tidak cuma itu, Alif juga mendapatkan kiriman rendang kapau dan wesel dari orang tuanya. Tidak terasa, kini Sahibul Menara telah naik kelas 6, kelas paling tinggi di Pondok Madani. Karena telah berada di kelas yang paling senior, maka mereka memiliki hak untuk memegang beberapa jabatan, seperti Said diangkat menjadi ketua di lembaga sensor, jabatan yang ia inginkan selama di PM menggantikan Tison. Raja diangkat menjadi anggota The Three Musketeers, adalah 3 orang penggerak bahasa pusat. Atang diangkat menjadi bagian penerima tamu. Dul Majid diangkat menjadi salah seorang redaktur majalah kampus, yakni majalah Syam. Alif menjadi bagian dari anggota majalah Syam, sedangkan Baso menjadi mantap dengan bahasa Inggrisnya dan matematika. Suatu hari, Alif dipanggil oleh KP. Ia merasa cemas, tetapi Ustadz Thorik memberitahu Alif didaulat menjadi student kick Jumat depan. Ketika ada tamu dari kedutaan besar Inggris, hal ini membuat Alif susah tidur memikirkan pidatonya. Tetapi dia berhasil. Kemudian ia mengirimkan fotonya bersama Kiai Rais dan duta besar ke orang tuanya dan kepada Randai. Keluarga majalah Syam membuat koran harian ketika perayaan Milad PM, karena saat itu acara sangat meriah dan tokoh-tokoh penting diundang. Sampai presiden pun diundang. Hari pertama kurang berhasil, tapi hari berikutnya berhasil. Sampai liputan Kilas 70 Madani diserahkan kepada presiden. Baso menceritakan rahasianya kenapa dia habis-habisan menghafal Al-Quran. Dia ingin memberikan junah istimewa di hadapan Allah kelak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dan sekarang
dia pun ingin merawat neneknya yang hidup sebatang kara di kampung. Setelah bercerita, akhirnya Baso mengambil keputusan untuk pulang ke kampungnya untuk menjaga neneknya, dan di sana dia bisa mengajar di sekolah sebagai guru bahasa Arab, dan dia bisa belajar menghafal Al-Quran di Tuanku Haji Guru Mukhlas La Maming, tokoh agama di Goa. Selama persiapan ujian akhir, semua siswa kelas 6 berada di kamp konsentrasi, tepatnya di aula. Selama 1 bulan, siswa-siswa ini menempati aula sebagai tempat tinggal, kelas, dan tempat berdiskusi. Karena guru-guru siap melayani jika ada pertanyaan. Hari ujian pun tiba. Semua menyiapkan diri dengan sebaiknya hingga 2 minggu lamanya. Hasil ujian diumumkan di aula, dan Sahibul Menara lulus dengan hasil yang memuaskan. Pada hari perpisahan, semuanya saling berpelukan dan mendoakan termasuk Ustadz dan adik-adik kelas. Sekarang Alif, Atang, dan Raja berkumpul di London, negara yang dulu mereka impikan. Sedangkan Baso kuliah di Madinah karena hafalan Al-Qur'annya, sehingga ia mendapatkan beasiswa kuliah di sana. Alhamdulillah, semuanya berhasil dan mencapai cita-citanya karena pertolongan Allah, dukungan orang tua, kerja keras guru-guru, serta pepatah Arab yang membuat mereka terkesima. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.